Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana karena kebaikannya kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk dapat membangun ibadah keluarga. Ini adalah merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saat ini meskipun kita beribadah masih secara online dan di rumah kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil, namun tidak mengurangi semangat kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu yang tentunya dengan penuh pengucapan syukur, di mana Engkau senantiasa memelihara hidup kami sedari pagi, siang hingga malam hari ini. Terlebih Tuhan, kami masih dapat menyatukan hati bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang seiman untuk membangun ibadah keluarga. Meskipun sampai detik ini kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil. Namun Tuhan, kami tetap semangat dan hati kami tetap penuh dengan sukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah keluarga kami pada malam hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini memuji nama Tuhan memakai Kidung Ria nomor 6. Kita pujikan 2 kali, Allah kita ajaib dan besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau tak henti-hentinya memberikan firman-Mu buat kami. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa menolong hidup kami. Engkau juga mengampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan di hari-hari yang telah kami lewati. Baik itu dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja.
baik itu dosa yang kami lakukan terhadap keluarga kami, terhadap sesama kami, lebih-lebih terhadap-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami, sucikan dan bersihkan hati kami Tuhan, sehingga saat ini kami benar-benar layak untuk menerima firman-Mu. Terlebih Tuhan, Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya juga senantiasa Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami anak-anak-Mu yang menerima firman-Mu senantiasa Engkau berkati. Dengan rasa penuh sukacita Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 53. Kita pujikan bait pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sekarang sedang dalam kondisi sakit, kita percaya bahwa Tuhan yang akan memulihkan. Baiklah, kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan firman Tuhan pada saat ini ada di dalam kitab Yosua pasal 19 ayat 49 sampai 51. Yosua pasalnya yang ke-19 ayat 49 sampai 51. Yang demikian pembacaannya. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan lebih besar daripada orang-orang yang dipimpinnya. Akan tetapi selain tanggung jawab yang besar itu, biasanya para pemimpin juga memiliki hak-hak istimewa. Misalnya, ketika ada sesuatu yang hendak dibagi-bagi di antara pemimpin dan anggota-anggotanya,
biasanya sang pemimpin tidak pernah menjadi yang terakhir memilih baginya. Biasanya pemimpin akan mendapatkan bagian yang terbaik, bahkan didahulukan. Pasti selalu dinomor satukan. Nah, ternyata ini berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yosua. Dalam bacaan kita melihat sesuatu yang ternyata patut untuk kita teladani bersama-sama. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam hidupnya, dalam kepemimpinannya. Apalagi tidak mudah memimpin bangsa yang besar seperti Israel dengan begitu banyak kemauannya. Belum lagi ketika harus memimpin, Yosua diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak selalu mudah. Contohnya saja ketika menghadapi peperangan. Taruhannya sungguh antara hidup dan mati seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Ketika berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan, Yosua berada di depan. Ia menjadi pemimpin mereka. Ia merancang strategi, mengatur pasukan, serta memastikan mereka bergerak sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dialah, Yosua lah yang melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel menyeberangi Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Ia memimpin suku-suku Israel merebut kota demi kota. Kemudian ia membagi-bagikan negeri itu kepada setiap suku dengan undian sesuai firman Tuhan. Seperti yang mungkin bisa kita saksikan dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5. Menariknya, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Yosua terlebih dahulu memastikan agar setiap suku menerima milik pusaka mereka. Setelah itu, barulah ia menerima milik pusakanya sendiri. Ia rela menjadi yang terakhir menerima bagiannya. Sebuah teladan sempurna tentang kerendahan hati seorang pemimpin. Namun yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana perhatian umat kepada Yosua. Sehingga walaupun Yosua memilih untuk mendahulukan mereka dan menjadi yang terakhir mendapatkan milik pusakanya, mereka yaitu bangsa Israel tetap menyisakan bahkan menyisihkan yang terbaik untuk Yosua. Sebuah wilayah yang selama ini juga diharapkan oleh Yosua. Bahkan ini semua sesuai dengan titah Tuhan. Bacaan kita tadi mengatakan demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, dari kisah Yosua dan bangsa Israel ini kita diajak untuk menghayati bahwa hidup bersama adalah tentang saling menghargai, saling memberi penghargaan. Ini bukan hanya soal siapa yang mendapat bagian paling terakhir, tapi adalah tentang kerelaan melayani dan menempatkan orang lain lebih utama dari kepentingan sendiri. Tentunya ini tidak mudah, namun kita diperintahkan untuk bisa melakukannya. Apalagi kalau kita hayati saat-saat ini masih dalam suasana bulan keluarga. Sangat bisa bahwa dalam keluarga yang namanya orang tua, anak, suami, ataupun istri, masing-masing memiliki keinginan yang ingin dicapai atau memiliki harapan yang ingin didukung oleh semua anggota keluarganya. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua harapan dari masing-masing anggota keluarga itu bisa diwujudkan secara bersama-sama. Ada kalanya bahkan tidak mungkin untuk diwujudkan semua. Dari sinilah dibutuhkan kerelaan hati untuk satu dengan yang lain saling menghayati mana yang baik untuk didukung lebih dulu. Kerelaan untuk mendahulukan yang lain ini yang membuat keluarga bisa menjadi lebih baik.
Bahkan setidaknya dengan satu harapan yang didukung bersama, ini bisa mengawali harapan-harapan yang lain juga bisa terwujud. Sebagai contoh adalah kisah seorang tukang becak yang karena kegigihan dan kerelaan hatinya, ia dapat melihat anak-anaknya hidup dengan baik dan berkecukupan. Istrinya meninggal pada saat melahirkan putra ketiganya. Alhasil, ia tinggal hidup bersama ketiga anak laki-lakinya. Setiap hari Pak Becak mengayuh becaknya supaya bisa menghidupi anak-anaknya dan juga ada uang untuk biaya sekolah mereka. Hingga pada satu saat anaknya yang pertama ini sudah mulai beranjak pemuda dan ingin menjadi seorang security. Pada saat itulah kemudian ia mengajak semua anaknya untuk berkumpul bersama, duduk bersama, berdiskusi, berbagi pikiran atas apa yang diharapkan oleh kakak dari anak-anaknya ini. Anak pertama kemudian mengutarakan kepada semua termasuk adik-adiknya bahwa dia ingin menjadi seorang security dan tahun ini dia sangat ingin supaya bisa segera mendaftar. Namun sang bapak pada saat itu hanya bisa menjawab, itu baik kalau kamu ingin jadi security, tapi biayanya tidak sedikit. Bisakah ditunda tahun depan supaya bapak bisa mengumpulkan uangnya lebih dulu? Dengan agak sedih anak pertamanya hanya bisa mengangguk. Namun tiba-tiba terdengar suara anak kedua yang tiba-tiba mengatakan, tidak perlu diundur. Aku akan membantu bapak bekerja. Sepulang sekolah aku bisa berjualan makanan atau kalau sedang hujan aku bisa ojek payung. Aku juga, teriak anak ketiga menimpali kakaknya. Pagi-pagi benar aku bisa mengantar koran. Dan sorenya bisa ikut berjualan makanan. Melihat itu, kakaknya, anak pertama, melihat adik-adiknya dengan sangat senang dan haru dan bangga. Dan nanti kalau aku sudah bekerja, aku akan membantu untuk kalian supaya bisa meraih cita-cita kalian juga. Gimana Pak? Boleh ya? Melihat anak-anaknya dengan begitu antusias, sang bapak tukang becak sambil menahan haru, mengangguk dengan wajah bangga atas kegigihan anak-anaknya. Iya, boleh. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita 10 tahun berlalu, kini sang bapak sungguh tidak bisa menahan air matanya membasahi pipi karena melihat ketiga anak-anaknya berdiri di depannya dan memberi hormat. Mereka adalah seorang security, seorang polisi, dan seorang tentara. Ya, bapak tukang becak memang menangis, namun menangis dengan bangga dan bahagia. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya kalau setiap keluarga saling mendukung, mau untuk mengutamakan yang lain, tidak egois, dan mau berjuang bersama-sama, seperti keluarga bapak tukang becak tadi. Lebih-lebih seperti pengalaman Yosua bersama dengan semua suku-suku Israel. Sangat tidak mudah, namun sangat berharga untuk diperjuangkan. Maka kiranya keluarga kita dimampukan untuk saling menghargai, saling mengutamakan, saling melayani, lebih-lebih saling menunjukkan kerendahan hati satu dengan yang lainnya. Selamat berjuang bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita terima bersama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan senantiasa dapat
menguatkan iman percaya di dalam kita mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini kita akan mengaturkan persembahan. Dan persembahan kita hari ini diiringi dengan memuji nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 337. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Padang, bukit dan lembah, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita jaya dan teguh, itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Untuk itu, mari kita datang kembali kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Sempurna, Bapa yang adalah punya kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu, di mana sampai detik ini Engkau senantiasa memberkati kami lewat firman-Mu. Tuhan, mudah-mudahan firman-Mu juga senantiasa dapat kami jadikan sebagai pelita dan pedoman di dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur di mana Engkau sudah sertai kami di dalam kami melaksanakan ibadah kami hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang sangat kami cintai ini. Oh Tuhan Yesus yang baik, Engkau sendiri yang mengetahui keberadaan bangsa kami yang mana sampai detik ini masih mengalami masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan semakin mengganas Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hanya mampu berserah sepenuhnya kepadamu. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa kami ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengusir virus-virus yang membahayakan ini, sehingga bangsa kami bisa kembali aman dan tentram. Dan kami sebagai rakyat Indonesia Tuhan juga senantiasa Engkau berkati kekuatan, serta kami juga senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Oh Tuhan Yesus, bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, beserta Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan di pelosok desa, Bapak Kepala Desa, RT, RW, Tuhan, mereka semua sudah Engkau jadikan sebagai pemimpin negara ini. Tuhan, kami mau menyerahkan sepenuhnya keberadaan mereka hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memberkati kesehatan, kekuatan, serta roh kebijaksanaan, sehingga bisa memimpin negara ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu saja.
Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami yang sudah Engkau sebar di seluruh muka bumi ini. Terlebih Tuhan, gerejamu yang Engkau tanam di GKJW Jemaat Cangkring ini Tuhan. Pertumbuhan perkembangan gereja kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Terlebih Tuhan, kami sebagai warga jemaat-Mu juga senantiasa Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati roh kerukunan di dalam kami hidup berjemaat ini. Terlebih kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang sudah Engkau jadikan sebagai Kepala Gembala Sidang kami. Bapa, kiranya senantiasa Engkau berkati kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas pelayanannya, sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik. Terlebih Bapak Penatua Diaken yang sudah Engkau jadikan sebagai rekan kerja-Mu Tuhan, juga senantiasa Engkau berkati roh kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga teringat akan para orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupannya, kiranya Engkau berkati kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di dalam menjalani hidupnya dengan keluarganya masing-masing. Kiranya para orang tua kami ini Tuhan senantiasa bersandar sepenuhnya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga teringat akan anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga di perguruan tinggi. Bapa, kami hanya mampu menyerahkan sepenuhnya keberadaan anak-anak kami ini di dalam proses belajarnya. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan semangat yang tinggi, jauhkan dari bermalas-malasan. Toh walaupun sampai detik ini Tuhan masih belajar secara online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa memberkati anak-anak kami dengan roh kepandaian-Mu, sehingga anak-anak kami kelak bisa meraih cita-citanya dengan sukses. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan kepadamu Tuhan, toh walaupun kecil dan tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap akan memberkatinya. Dan kami mohon Tuhan, kiranya persembahan kami ini dapat menambah kelebaran kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Terlebih Tuhan, yang mengelola persembahan juga Engkau berkati roh kebijaksanaan, sehingga persembahan kami benar-benar dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan undur dari tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, dan malam hari nanti Tuhan kami akan mengistirahatkan badan jasmani kami. Kiranya kami senantiasa Engkau selimuti dengan roh-Mu yang kudus, sehingga esok pagi Engkau bangunkan kami pagi-pagi dalam keadaan selamat dan sehat. Kami dapat menjalankan aktivitas kami masing-masing dengan penuh sukacita, dan hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, semuanya hanya kuserahkan kepadamu di dalam Kristus Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan memakai Kidung Ria nomor 167. Kita pujikan bait pertama, Tuhan pimpinlah aku. Sepanjang
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan yang melalui hambanya yang demikian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.